Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang di modul Fitokimia 1 ini kita akan mempelajari tentang identifikasi golongan senyawa fitokimia dalam suatu simplisia, ekstrak maupun fraksi. Bersama dengan saya, Abdul Munim, dari tim dosen Laboratorium Farmakognosi Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Identifikasi senyawa adalah proses penentuan suatu senyawa atau golongan senyawa dari suatu unsur atau senyawa yang biasanya menjadi sifat khusus yang membedakan dengan senyawa lainnya. Identifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen kromatografi, misalnya kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, KCKT, inframerah, NMR, spektrofotometri UV-Vis, dan instrumen lain. Berikut adalah cara yang perlu dilakukan untuk melakukan identifikasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Simplisia yang akan diuji disiapkan terlebih dahulu, bisa dilakukan dengan penyerubukan atau ekstraksi. Selanjutnya ditotolkan ke lempeng KLT dan diilusi dengan menggunakan eluen yang sesuai. Selanjutnya, sampel akan memberikan pola yang khas untuk simplisia tersebut karena adanya pemisahan senyawa oleh fase diam dan fase gerak pada KLT. KLT memberikan hasil pola kromatografi berupa spot atau bercak, di mana spot yang terbentuk tersebut menunjukkan kandungan senyawa di dalam sampel uji. Pemisahan yang baik akan menunjukkan spot-spot yang terbentuk terpisah dengan baik, yang ditandai jarak antar spot cukup dan tidak adanya tailing. Pemisahan spot dapat diamati dengan mata langsung atau dapat juga dengan bantuan lampu UV atau penyemprot reagen yang cocok. Prinsip pemisahan pada kromatografi lapis tipis adalah prinsip absorpsi, di mana fenomena ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kromatografi lapis tipis disebut juga kromatografi planar atau bidang datar. Pemisahan yang terjadi berdasarkan dari polaritas analit, fase diam, dan fase gerak. Komponen terpisah berdasar pada kelarutan pada eluen atau fase gerak dan absorpsi dari absorption atau fase diam. Hasil pemisahan ditunjukkan dari nilai RF atau retardation factor, di mana nilai ini dihitung dari jarak migrasi analit dari titik awal dibagi dengan jarak migrasi fase gerak setelah pengembangan. Berikut adalah prinsip pemisahan dengan menggunakan teknik absorpsi. Analit pada sampel akan memiliki afinitas yang berbeda-beda terhadap fase gerak. Hal ini menyebabkan penempelan pada fase gerak akan mempengaruhi letak terbentuknya spot pada saat elusi berjalan. Eluen sebagai fase gerak akan naik ketika elusi mulai berjalan dan mendorong analit yang tertempel pada fase gerak ke atas. Analit yang memiliki afinitas yang sangat baik terhadap fase diam akan terus menempel pada fase diam. Sedangkan sebaliknya, untuk analit yang afinitasnya rendah akan terdorong oleh eluen ke atas. Begitu seterusnya hingga proses elusi selesai, sehingga spot yang terbentuk akan menyesuaikan kepolaran dari analit yang terkandung pada sampel. Proses elusi akan berjalan dari awal titik penotolan pada lempeng KLT hingga batas eluen yang telah ditentukan. Spot akan berjalan menyesuaikan dengan kepolaran masing-masing sehingga jarak dari masing-masing spot akan berbeda. Spot yang terbentuk selanjutnya akan diukur jarak tempuhnya dan dinyatakan sebagai RF. RF ini akan membantu untuk menentukan senyawa yang terkandung dalam sampel, apakah senyawa yang sama dengan standar, yang dinyatakan sama jika memiliki RF yang sama dengan standar atau bukan. KLT memiliki dua jenis, yaitu KLT preparatif dan KLT analitik. KLT preparatif digunakan untuk pemisahan suatu senyawa dalam campuran dan pemurnian. Karena hasil pemisahan dapat diperoleh kembali. KLT analitik digunakan untuk memonitor profil pemisahan atau senyawa dalam campuran untuk optimasi pemilihan solvent sistem untuk kromatografi kolom untuk komponen target dengan optimum RF 0,25 sampai 0,35 dan jarak pemisahan antar satu dan lainnya 0,2. Contoh fase diam yang biasa digunakan pada kromatografi adalah silika gel. Fase diam ini memiliki sifat polar. Jenis dari fase diam silika gel yang biasa digunakan dalam pemisahan bahan alam adalah silika gel G mengandung pengikat gipsum, kalsium sulfat 5-15%,
Silika gel S mengandung pengikat start atau pati, silika gel GF254 mengandung pengikat gipsum dan indikator fluoresensi timah kadmium sulfat atau mangan timah silikat aktif yang berfluoresensi pada 254 nanometer. Silika gel H atau silika gel N tanpa mengandung pengikat, biasanya untuk kromatografi vakum. Silika gel F254 tanpa pengikat tapi mengandung indikator fluoresensi. Silika gel PF 254 dan 366 untuk pemisahan preparatif dan mengandung indikator fluoresensi. Fase diam lain adalah alumina, selulosa, dan tanah diatom. Untuk alumina, fase diam ini memiliki sifat kurang polar dibanding silika gel. Alumina basa, netral atau asam. Alumina G, F, H, dan P. Contoh kromatografi yang bisa dilakukan untuk proses identifikasi senyawa bahan alam adalah kromatografi kertas. Kromatografi ini memiliki prinsip partisi di mana memiliki prinsip yang berbeda dengan prinsip absorpsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Fase diam kromatografi ini menggunakan kertas selulosa dan penampak bercak untuk kromatografi ini tidak dapat menggunakan H2SO4. Berikut adalah contoh visualisasi hasil teknik pemisahan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Beberapa penampak bercak dapat digunakan untuk membantu menentukan atau mengamati spot yang terbentuk selama proses elusi. Jadi dapat diamati langsung pada cahaya tampak atau dengan sinar UV 254 dan 366 nanometer. Setelah disemprot dengan penampak bercak, pengamatan secara langsung atau di bawah UV atau setelah melalui pemanasan. Contoh penampak bercak yang dapat digunakan adalah asam sulfat, ninhidrin, Dragendorf, yodium, dan lain-lain. Tabel berikut menunjukkan jenis penampak bercak yang dapat digunakan untuk mengamati golongan senyawa tertentu. Contohnya adalah vanilin asam sulfat, di mana bercak yang terlihat setelah penyemprotan dan pemanasan lempeng pada suhu 100 derajat Celcius. Contoh lain adalah antimoni klorida yang dapat digunakan untuk mendeteksi di atau triterpenoid, di mana hasilnya akan memberikan warna biru pada spot setelah dilakukan penyemprotan dan pemanasan pada lempeng. Penampak bercak lain dapat dibaca pada tabel berikut. Penampak bercak lain adalah Dragendorf, di mana keberadaan senyawa alkaloid akan memberikan warna gelap pada spot dan warna orange pada lempeng. Penampak bercak lain contohnya adalah Brauntrager yang dapat digunakan untuk mendeteksi golongan senyawa kumarin dan antrakinon, dan penampak bercak lainnya dapat dibaca pada tabel berikut ini. Ada juga penampak bercak anisaldehid dalam asam sulfat, di mana penampak bercak ini dapat digunakan untuk mendeteksi banyak senyawa, di antaranya terpen, glikosida, fenol, dan steroid. Tentunya harus dilakukan pemanasan setelah penyemprotan dengan anisaldehid. Contoh lain adalah besi klorida yang bisa digunakan untuk mendeteksi senyawa golongan fenol, dan penampak bercak lainnya dapat dibaca pada tabel berikut. Tabel ini memberikan contoh bahwa setiap golongan senyawa akan mempunyai eluen dan penampak bercak yang spesifik, meskipun menggunakan fase diam yang sama. Oleh karena itu, setiap melakukan analisa dengan kromatografi lapis tipis, maka hal yang dapat diamati adalah RF, spot yang terbentuk dengan bantuan penampak bercak atau lampu UV. Tabel berikut menunjukkan hasil screening fitokimia dari ekstrak Rewatia indica. Dapat dilihat pada tabel, hasil pengujian memberikan hasil yang berbeda. Ada yang positif, negatif, tentunya hal ini berpengaruh terhadap kandungan senyawa dari ekstrak tersebut. Masing-masing golongan senyawa ini memiliki teknik pengujian yang berbeda. Silahkan dipelajari tabel ini sehingga dapat diprediksi senyawa apa saja yang terkandung dalam ekstrak uji tersebut. Gambar ini menunjukkan terbentuknya beberapa spot pada hasil elusi, masing-masing memiliki warna yang berbeda ketika dilakukan analisa dengan penampak bercak dan pengamatan di bawah sinar UV. Setelah penguapan dengan amonia, dapat dilihat beberapa spot memberikan warna kuning kecoklatan atau hijau dan menunjukkan kemungkinan senyawa ini berasal dari golongan yang berbeda. Sedangkan di bawah sinar UV, 366 nanometer menunjukkan beberapa spot memberikan fluoresensi biru dan kemerahan.
Identifikasi golongan senyawa juga dapat dilakukan dengan spektrofotometri UV vis, di mana instrumen ini mengukur interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik. Energi cahaya yang diserap menyebabkan terjadinya transisi elektron dari ground state menjadi excited state. Rentang panjang gelombang UV vis pada daerah UV adalah 190 sampai 380 nanometer, daerah visible 380 sampai 1100 nanometer. Ultraviolet dan visible spektroskopi digunakan untuk analisis komponen yang mengandung ikatan rangkap berkonjugasi atau disebut kromofor. Contoh, C dengan ikatan rangkap dengan C atau dien, C dengan ikatan rangkap C atau C ikatan rangkap dengan O, dienon atau benzena. Senyawa juga harus memiliki gugus auxokrom, yaitu gugus fungsional yang mempunyai elektron bebas, contohnya OH, NH2, NO2, dan halida. Ini adalah contoh spektrum yang terbentuk untuk golongan senyawa kinon. Tentunya golongan lain akan memberikan spektrum yang berbeda dengan panjang gelombang maksimum yang berbeda juga. Berikut adalah contoh identifikasi dengan menggunakan HPLC. Setiap senyawa akan memberikan peak yang berbeda sesuai dengan afinitas terhadap sistem HPLC-nya. Contoh pada slide adalah peak dari naringin, katekin, apigenin, visetin, taksifolin, dan silibin. Spektroskopi IR dapat juga digunakan untuk melakukan identifikasi senyawa bahan alam. Spektroskopi IR digunakan untuk mendeteksi gugus fungsional, mengidentifikasi senyawa, dan menganalisis campuran. Daerah di bawah 1200 cm -1 menunjukkan pita-pita akibat getaran seluruh molekul, dan karena kerumitannya dikenal sebagai daerah sidik jari. Intensitas dari berbagai pita direkam secara objektif pada skala sederhana sebagai kuat atau S, sedang M, atau lemah W. Instrumen lain yang dapat digunakan untuk identifikasi bahan alam adalah NMR. Spektroskopi NMR pada dasarnya menyediakan cara untuk menentukan struktur senyawa organik dengan mengukur momen magnet atom hidrogennya. Dalam prakteknya, sampel zat ditempatkan dalam larutan, dalam pelarut inert di antara kutub magnet yang kuat dan proton mengalami pergeseran kimia yang berbeda sesuai dengan lingkungan molekulernya dalam molekul. Ini diukur dengan peralatan NMR relatif terhadap standar, biasanya menggunakan tetrametilsilen atau TMS. Seperti teknik spektral lainnya, spektroskopi NMR dapat digunakan oleh ahli fitokimia sebagai fingerprinting teknik. Pelarut untuk pengukuran NMR harus inert dan tanpa proton. Terima kasih. Sekian pemberian materi kali ini dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan pertanyaannya di forum yang sudah disediakan di bawah video ini, dan jangan lupa menjawab kuis yang sudah disediakan di halaman iDels ini. Sampai jumpa di pertemuan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.